Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Izal Ketami, NIM 18086145. Dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas Administrasi Pendidikan, yaitu berjudul besar Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi keuangan. Baiklah, kita lanjutkan. Itu yang pertama, pengertian administrasi keuangan. Menurut Diknas, keuangan merupakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang pendidikan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Jadi dapat diartikan bahwa administrasi keuangan yang berada di sekolah merupakan kegiatan atau rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan yang mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Uben Hughes dan Norris, kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks. Akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks, administrasi sekolah merupakan yaitu langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerima sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan ialah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Dapat kita simpulkan bahwa administrasi keuangan ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memanajemen atau mengelola keuangan sekolah agar semua kebutuhan atau keperluan dalam sekolah dapat terpenuhi dengan baik, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, tertib, terbuka, efektif, dan efisien, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Baiklah, yang kedua, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Menurut Levin, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan dan pendidikan yang berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan yaitu bahwa pembiayaan pendidikan ialah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin yaitu ada 5. Yang pertama, anggaran rutin dan APBN. Yang kedua, dana penunjang pendidikan. Yang ketiga itu bantuan sumbangan dari BP3. Yang keempat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Yang kelima, bantuan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, pengelolaan keuangan sekolah. Manajemen keuangan pendidikan memberikan atensi yang besar akan pentingnya tata kelola keuangan pendidikan dalam peningkatan program sekolah. Pelaksanaan guru dalam kegiatan belajar mengajar melaksanakan akademis peserta didik. Manajemen keuangan harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula, guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Kepala sekolah sebagai pelaksana anggaran sekolah harus memahami manajemen sekolah, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan semua kebutuhan sekolah.
Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Seorang kepala sekolah harus memiliki ilmu pengetahuan tentang manajemen, khususnya manajemen keuangan, karena untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah tidak terlepas dari pengelolaan dana. Dana yang diperoleh atau diberikan oleh pemerintah maupun pihak lainnya memerlukan manajemen yang baik. Sebesar apapun dana sekolah, bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka sekolah tersebut akan mengalami suatu kemunduran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas publik diperlukan dalam pengelolaan dana pendidikan. Manajemen keuangan sekolah yang matang perlu dimiliki oleh sekolah agar supaya pemasukan dan pengeluaran uang sekolah dapat berjalan dengan baik. Oleh karenanya, peran kepala sekolah sebagai leader harus mampu memahami kondisi sekolah dan mampu mengelola dua aspek ini dengan baik. Baiklah, yang selanjutnya, yang keempat itu proses administrasi keuangan. Yang A, perencanaan. Yaitu rencana pengembangan sekolah merupakan fungsi yang amat penting yang harus ada pada setiap sekolah untuk dijadikan suatu pedoman sekolah, baik jangka panjang maupun jangka menengah dan jangka pendek. Ini bertujuan untuk mencapai suatu pendidikan dengan mengurangi resiko sekecil-kecilnya dan mempermudah kegiatan untuk masa depan. Menurut Depdiknas, ada beberapa tahapan yang harus ada pada penyusunan perencanaan RPS sebagai berikut, yaitu melakukan analisis lingkungan strategis sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3, menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, memonitor dan mengevaluasi. Adapun tujuan dari penyusunan atau perencanaan RPS sebagai berikut, yaitu memberikan program yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, mencapai tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Baiklah, yang B, pelaksanaan. Penggunaan keuangan sekolah menurut Depdagri dan Depdikbud menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan orientasi yang telah ditetapkan. Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Yang C, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan sumber pemberi dana maupun kepada personel sekolah untuk dapat diketahui bersama. Yang D, yaitu pemeriksaan laporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Yang kelima, yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Yaitu peran guru, yaitu tujuannya pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan dana
dana usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dan pembangunan, dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang ke-8, membagikan gaji atau rapel. Yang ke-9, menyimpulkan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari judul besar dari judul besar itu apa nih? Dari judul besar administrasi keuangan. Apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang menyinggung atau salah, saya mohon maafi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.